kita bisa beribadah pada petang hari ini, dan mungkin sudah ada yang 2 kali beribadah. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan. Saya berterima kasih kepada Bapak Gembala, Ibu Rohani yang mempercayakan saya menjadi saluran berkat firman Tuhan. Kita ada di seri khotbah bertemu dengan Yesus yang saya mulai pada hari Rabu. Saya tahu sudah ada di YouTube PA GPD Kalvari, bisa dilihat di sana bagi yang belum mendengarkan. Lalu tadi pagi dan saya tutup pada saat ini, bertemu dengan Kristus, bertemu dengan Yesus di kehidupan sehari-hari. Tidak panjang, saya cuma mau mengulang apa yang hari Rabu saya sampaikan, bahwa Yesus datang kepada kita dalam kehidupan kita yang biasa, dalam kehidupan kita yang seperti apa adanya. Ada momen-momen di mana kita itu tidak sanggup mencari Tuhan. Ada momen-momen di mana kita terpuruk dan tidak berdaya. Berpikir untuk mencari Tuhan pun kayaknya sulit. Justru pada saat itulah Kristus hadir untuk menjawab apa yang menjadi kebutuhan kita, seperti yang Dia lakukan ketika Dia menampakkan diri kepada para murid di pantai Danau Tiberias, Yohanes pasalnya yang ke-21. Dia mengunjungi mereka. Setelah bertemu dengan Yesus, reaksi kita yang sebenarnya harus dilakukan adalah menata diri. Khotbah tadi pagi, menata hidup. Seperti Petrus ketika melihat Yesus, dia tahu dia telanjang, dia memakai bajunya untuk mengatur diri. Demikianlah dengan kita. Kita punya stigma, punya bekas-bekas hidup lama dalam diri kita. Saya pakai lukisan contoh di surat Titus, surat Paulus kepada Titus yang waktu itu jadi gembala di Pulau Kreta. Paulus bilang orang Kreta itu menurut para nabinya sendiri adalah pembohong, binatang buas, pemalas. Tetapi dengan bertemu Kristus, bertemu firman, kehidupan orang-orang Kreta itu diubahkan, jadi tertata. Jadi kalau kita ketemu dengan Tuhan, ketemu dengan firman, hidup kita akan ditata menjadi lebih baik. Amin. Pasti. Makanya saya singgung tadi pagi. Jangan ada orang bilang begini, beta sudah mau pi ibadah, beta sudah mau pi gereja. Kenapa? Beta terlalu berdosa. Nah, salah itu pola pikir. Justru dengan merasa beta banyak dosa, justru dengan itu kita mengejar hadirat Tuhan, mengejar ibadah, mengejar firman. Karena dengan mendapatkan firman, dengan bertemu dengan pribadi Kristus, hidup kita yang katanya tadi berdosa, tak hambur, tidak teratur, itu akan ditata oleh kebenaran firman Tuhan. Jangan lari dari firman Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Saya lanjutkan dengan ini. Ketika bertemu dengan Yesus, para murid mengalami ini dan saya dan saudara bisa juga mengalaminya. Yohanes pasal 21, mereka sudah diberkati, para murid sudah diberkati dengan ikan yang banyak dan pasti gemuk-gemuk karena pas ditarik hampir tidak mampu ditarik ya. Karena banyaknya ikan itu. Yohanes 21 ayat 12 kita baca bersama-sama. Yohanes 21 ayat 12. Yang sudah ketemu katakan amin. Terima kasih. 1, 2, 3. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa Ia adalah Tuhan. Sebelumnya Yesus tanya, kalian punya lauk pauk? Tidak ada. Karena mereka semalam-malaman mencari ikan dan tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi karena mereka dengar firman, itu kuncinya, dengar firman. Yesus bilang tebarkan jala di sebelah kanan. Akhirnya mereka memperolehnya. Mujizat terjadi dalam kehidupan orang-orang yang bertemu dengan Kristus. Haleluya. Tetapi selanjutnya setelah Petrus menata diri dan mereka sampai ke tepi pantai, Yesus sudah ada di sana. Dan firman Tuhan katakan, Yesus bilang, marilah sarapanlah.
Ikan-ikan yang mereka mau bawa sebenarnya untuk dibakar makan bersama. Tetapi dikatakan di ayat 13 saya baca, Yesus maju ke depan, mengambil mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Ada dua hal penting yang dapat kita petik dari ayat-ayat ini. Yang pertama, bertemu dengan Yesus mengangkat derajat kita. Katakan amin. Kita yang sebenarnya tercela, terbuang, tidak berharga. Dengan dosa-dosa kita, kelemahan kekurangan kita, kita ini adalah orang-orang terpuruk yang tidak bisa berbuat apa-apa. Kalaupun ada prestasi kita, firman Tuhan katakan kesalehan manusia seperti kain lara, seperti kain lapuk yang tidak ada harganya. Adakah di antara kita manusia yang tidak pernah berbuat dosa? Kita berbuat dosa. Kita terjebak dalam kehidupan yang berdosa. Itu hakikat kedagingan manusia. Tetapi ketika kita bertemu dengan Kristus, firman menata hidup kita, lalu diangkat derajat kita, saudara-saudara. Bukan lagi orang terpuruk, tapi orang yang dilayani oleh Kristus. Wih, saudara, hierarki dalam kebudayaan Yahudi, hierarki itu sangat-sangat penting. Rabi, dihormat, harus dilayani. Ada rabi datang, besok ada apa? Ada pisang goreng, kok bawa yang terbaik. Pisang apa yang paling enak kalau digoreng? Pisang luan. Nah, bawa, rabi mau datang. Guru mau datang. Ini penginjil hebat, ini nabi hebat, dilayani. Bahkan seorang nabi di perjanjian lama bisa menuntut pelayanan. Layani aku. Ya memang itu apa? Hierarkinya. Prioritas kepada orang-orang yang hebat, orang-orang yang tinggi, keturunan raja, keturunan bangsawan. Itu jelas dalam kebudayaan Yahudi. Tetapi firman Tuhan katakan di ayatnya yang ke-12, Yesus menyediakan bagi mereka makanan. Sudah ada roti bakar di situ sampai lapar saya baca ini ayat 13. Ada roti, ada ikan, orang makan. Betapa saya dan saudara ketika ketemu Tuhan diangkat oleh Tuhan. Haleluya, haleluya. Berapa banyak manusia yang menghakimi hidup kita, menyepelekan kita gara-gara kelemahan dan kekurangan kita. Siapa tuh? Dia orang kampung. Usaha gasan dia. Orang kampung. Bodoh mah. Sudah sekolah. Atau kalaupun kita sekolah, cuma sampai begitu. Cuma kuliah di situ. Payah mah. Lihat orang latar belakang sonde bae. Begini, begitu. Begitu banyak penilaian manusia yang bisa meruntuhkan mental kita. Gagal mah, orang payah mah, orang sonde sukses mah. Terus tudingan manusia, dan begitulah cara pandang dunia. Saudara, dunia saat ini bergerak ke arah yang sangat materialistis. Sangat materi. Woi, ngeri. Semua diukur dengan uang. Saya, saudara, bukannya hamba Tuhan yang mau dengan sengaja memiskinkan diri, ya, enggak lah. Segala sesuatu butuh uang. Betul? Setuju? Iya. Segala sesuatu zaman sekarang, saudara. Walaupun katanya uang bukan segalanya, tapi segala sesuatu butuh uang. Tetapi betapa dunia ini bergulir ke arah materialisme. Sehingga semua penghargaan itu harus dilihat dari status sosial, apa yang dia punya secara harta benda. Sehingga membuat begitu banyak orang terpuruk dan terpinggirkan karena ketidakmampuannya. Tapi tidak dengan Tuhan. Haleluya. Ketika engkau datang di hadirat Tuhan bertemu dengan Yesus, dia tidak menghakimi engkau dari latar belakang. Dia tidak menghakimi engkau atas kelemahan dan kekuranganmu. Karena kalau mau cerita kelemahan dan kekurangan, kita pasti punya. Tak ada satu manusia pun yang sempurna. Tapi Tuhan menyambut dan mengangkat derajat. Haleluya. Saudara, dikasih Tuhan, saya tidak tahu apa yang ada di benak saudara ketika mendengar poin ini. Tapi satu hal yang pasti, ada saja di sudut hati kita perasaan minder tentang sesuatu. Pasti ada. Entah itu pendidikanmu, entah itu rumah tanggamu, entah itu keluargamu, entah itu bisnismu, entah itu tampangmu, entah itu apapun. Saudara, engkau ketemu dengan Yesus, semuanya itu disisihkan oleh Tuhan.
Dia melayani engkau. Dia datang untuk melayani kita. Firman Tuhan di dalam Filipi pasal 2 melukiskan dengan begitu jelas. Dia yang ada Allah, yang adalah Allah yang maha tinggi. Tidak menganggap keserupaannya dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Karena cintanya, karena kasihnya. Karena kalau dia tidak turun melayani kita sebagai manusia, kita ini binasa, saudara. Takdir kita adalah takdir kebinasaan, takdir kematian, takdir kemusnahan, takdir neraka. Beginilah hidup kita. Tetapi harapan itu datang dari sorga. Jangkauannya, walaupun jangkauan Kristus adalah jangkauan yang berdarah, karena harus dibayar dengan bilur-bilur Tuhan di kayu salib. Harus dibayar dengan darah, harus dibayar dengan nyawanya. Tetapi Kristus di atas kayu salib berkata, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan di puncaknya dia berkata, Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku, amin. Untuk apa? Melayani kita. Tapi begini, sudahkah engkau merasa dilayani oleh Tuhan? Sudahkah kita ini hidup bersyukur karena telah dilayani oleh Tuhan? Tanyakan itu kepada dirimu. Sebenarnya kalau saya, kalau Anda, kalau kita semua merasa sudah dilayani oleh Tuhan dengan keselamatan kekal, maka tidak ada lagi persungutan. Katakan amin. Atau masih banyak bersungut sih? Sebenarnya kalau sudah dilayani dengan keselamatan kekal, tidak ada lagi pengeluhan, tidak ada lagi rasa tidak puas. Poin pertama ini yang saya mau tekankan adalah jangan kita mengalami ketidakpuasan seperti orang-orang dunia yang mengisi lubang hatinya tanpa merasa penuh. Sudah dapat ini, taruh, sudah dapat ini, tapi kayak kosong terus. Dia sudah capai ini kosong, dia sudah capai ini kosong. Berapa banyak orang jalan seperti zombie akhir-hari ini, saudara, mengalami kekosongan batin. Padahal kalau kita lihat secara jasmani dia sudah mencapai banyak hal, tapi tidak ada bahagia. Kenapa? Dia belum bersyukur atau belum menyadari atau memang belum ada ketemu dengan Yesus lalu dilayani oleh Yesus. Yesus mau melayani saya dan saudara. Haleluya. Datanglah. Ada satu ayat yang saya tidak siapkan di Injil Yohanes yang bicara soal pelayanan Tuhan, tentang oleh gereja kita itu ditafsir sebagai bagaimana mencapai kepenuhan Roh Kudus. Karena nanti setelah hari kenaikan Yesus, kita ada di masa raya 10 malam, 10 hari menanti hari Pentakosta. Ayat itu berbunyi begini, jika engkau ingin dipuaskan, datanglah ke sungai itu, ke sungainya Tuhan, minumlah. Saudara, sungai itu tidak dipagar, tidak ada tulisan awas anjing galak, enggak ada di sana. Sungai itu ada dan mengalir terus menerus. Yang harus saya dan saudara lakukan adalah datang dan minum, maka engkau akan dipuaskan. Katakan amin. Bagaimana? Sudah puas ini hidup? Atau coba lihat kiri kanan, walaupun dalam masker kan mata bisa memunculkan, ini mata-mata hidup yang puas bahagia atau mata-mata kosong sore ada arti. Coba lihat kiri kanan. Harus, saudara. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan rasa kosong. Hidup ini terlalu singkat untuk dijalani dengan rasa tidak puas, tidak memiliki apa-apa. Jalani hidupmu penuh sepenuh-penuhnya oleh kepuasan karena Kristus. Haleluya. Poin yang kedua, begitu kita sudah dilayani oleh Tuhan, maka Tuhan akan memanggil kita kepada satu panggilan yang sejak lama Dia rencanakan. Kepada para murid ini, Kristus waktu pertama ketemu, Yesus bilang, kamu bukan lagi penjala ikan, namun penjala manusia. Katakan amin. Ada satu pengangkatan derajat yang luar biasa
dari yang pasif hanya melayani dunia, sekarang mau melayani Tuhan. Ini adalah status yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, jangan pandang enteng ini yang ada di depan ini. Masih muda-muda, saudara. Bahkan masih dikatakan calon-calon hamba Tuhan. Tetapi seorang hamba Tuhan harganya mahal. Mahal minta ampun. Yang penting jadi, kalau sudah jadi mahal. Karena dia hamba Tuhan GPDI dengan sadar penuh memilih, ada satu lagu Pantekosta zaman dulu yang melambangkan filosofi melayaninya GPDI zaman dulu. Membuang diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Ini bukan frase sembarang, saudara. Membuang diri. Kenapa? Karena para penginjil Pantekosta, para tua-tua pionir-pionir kita dulu adalah orang-orang yang bekerja dengan kemapanan ekonomi, dengan status sosial yang tinggi, dan bekerja dengan pencapaian-pencapaian yang bagus. Tetapi begitu mereka mau melayani Tuhan, hidup lama mereka yang secara manusia bonafit dan hebat itu seperti dibuang. Mereka berpindah kepada perjuangan karena gaji pendeta GPDI adalah 1 bulan 30 hari. Itu gajinya. Sampai orang-orang kampung bilang, orang-orang kampung di Manado dulu, kalau mau nikah dengan pendeta, nah pendeta Gemim. Kalau di sini pendeta Gemit, itu ada gaji. Jangan yang pendeta Pantekosta. Tahu dia mau kasih makan apa dia punya istri anak. Nah sekarang yang ada di sini ini cuma 2 laki-laki, banyak perempuan. Ada nyong yang mau dia besong. Tetapi ketika Yesus memanggil para murid, dia punya rencana, saudara. Kalian tidak akan lagi menjadi penjala ikan, tetapi menjadi penjala manusia, berpindah pada satu misi yang tegas dan jelas. Mungkin setelah peristiwa kematian Yesus, mereka terombang-ambing, goyah iman, sampai pulang ke danau Tiberias, memancing, menjala ikan lagi. Mungkin panggilan lama mereka lupa, mungkin tidak ditulis di sini. Mungkin. Tetapi Tuhan tidak pernah lupa. Kita bisa mundur, kita bisa lupa, Tuhan tidak pernah lupa. Oke, jadi semua masuk sekolah Alkitab? Jangan. Itu jemaat tidak apa-apa. Jadi jemaat juga tidak apa-apa. Tapi dengar baik-baik ini. Tuhan juga punya misi pelayanan untuk kita semua. Bilang haleluya. Untuk Bapak Gembala ya jadi gembala. Untuk ini nanti ada yang bilang mau jadi rasul, kok siapa tuh? Siapa tahu ada. Rasul akhir zaman. Yang penting sonde sesat. Karena ada rasul yang bilang dia boleh bertelepon dengan Tuhan. Ada di sana. Dia bisa bertelepon dengan Tuhan. Jadi malam-malam Tuhan miss call sendiri kasih bangun. Nah, kalau yang begitu jangan. Tapi panggilan Tuhan kepada kami jadi hamba Tuhan, kepada mereka saya tidak tahu. Ada ibu-ibu gembala di sini sudah jadi ibu gembala, yang lain mungkin jadi penginjil, mungkin merintis dan sebagainya. Tapi bagi seluruh jemaat, bagi kita semua itu ada panggilan pelayanan satu demi satu. Katakan amin. Jadi jangan ada yang masa bodoh, biasa, kita jemaat biasa sah. Begini saya aman sudah. Yang penting masuk surga toh, biar pinggir-pinggir saya yang penting masuk surga. Janganlah. Tuhan mau angkat kita lebih tinggi. Lebih dari sekedar mengangkat derajat, lebih dari sekedar dilayani dengan keselamatan, dengan kebenaran firman, dilayani dengan kebahagiaan karena iring Tuhan. Lebih dari sekedar itu, tetapi juga untuk berperan aktif dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara pikir yang di belakang itu, ya, ini pun kerja sonde. Itu menentukan, saudara. Itu cuma sorong-sorong sound itu. Saya sementara khotbah begini, kalau tiba-tiba hilang suara, itu pelayanan. Katakan amin. Sapu gereja, wah pemuda remaja kan memang rajin ya. Sapu pel atau jadi tim satgas main semprot-semprot kursi dong, satgas Covid. Tapi bukan cuma di gereja kok, bukan cuma di gereja.
Seorang kepala rumah tangga yang sungguh-sungguh mengabdikan hidup melayani keluarga, melayani Tuhan, akan menjalankan tugas dengan sungguh-sungguh karena itu panggilan pelayanan. Oh iya dong. Yang saudara pikir hanya jadi hamba Tuhan, jadi suami yang siaga itu adalah panggilan pelayanan. Katakan amin. Sekaligus kombapa yang aktif, katakan haleluya. Woi, karena ibadah kombapa memang luar biasa. Banyak, hampir banyak. Bukan karena malas, karena sibuk katanya. Oke, nanti Tuhan kasih stop itu sibuk bertahun. Sudah bercanda saya, tapi serius. Seorang pemuda remaja yang pergi ke kuliah, pergi ke sekolah, lalu menjalankan hidup sebagai orang yang benar, yang ikut firman Tuhan, itu melayani Tuhan, saudara. Ya enggak harus ikut-ikut persekutuan-persekutuan di sekolah lalu mulai lebay-lebay. Kalau saya sih saya tidak terlalu suka. Santai aja. Tapi sungguh-sungguh menunjukkan diri, identitas bahwa kita ini anak Tuhan. Katakan amin. Di kampus juga begitu. Sesederhana itu. Lalu jika ada tugas dari Tuhan melalui Bapak Gembala yang tidak pernah ditolak oleh jemaat Kalvari, haleluya. Kan tidak pernah itu. Pokoknya Bapak Gembala bilang kalau sudah ditugaskan, sudah. Kalau mau bilang tidak mau, nanti urusan langsung dengan Tuhan. Boleh kita bantu untuk menghadap kepada Bapa di sorga, bisa. Tapi saya tidak jamin bisa pulang ya. bisa tak tinggal di sana. Ya kalau ada kepercayaan melalui gembala, melalui gereja, laksanakan tugas kita masing-masing, saudara. Supaya kita tidak sekedar melayani dunia ini. Hidup kita sampai kapan sih? Saudara, waktu ini berjalan terlalu cepat. Saya barusan, saya sebenarnya sudah tidak merayakan ulang tahun. Saya tidak merayakan, karena setiap hari saya bersyukur bahwa setiap hari saya hidup oleh kemurahan Tuhan. Saya tidak lagi menghitung karena sudah tambah banyak. Tahun lalu aja saya shock, wih, sudah 36. Kita tambah. Tahun ini saya tidak mau, saya lupa. Istri saya juga lupa. Akhirnya mertua kasih ingat, lupa ulang tahun tuh. Akhirnya tambah lagi 37. Banyak yang menganggap ini masih muda. Muda. Saya tuh kayak baru kemarin masih umur 20. Sekarang 37. Terlalu cepat. Ketika saya merenung anak saya, Nicole. Saya masih ingat kita acara ulang tahun Bapak Gembala ulang tahun Bapak Gembala di salah satu restoran yang di tepi pantai sana itu, jemaat semua bikin acara, itu anak saya baru lahir. Baru berapa hari? 3 hari? 2, 4, 5, 6, 7. Berarti baru 3 hari. Istri saya gendong, ada fotonya. Sekarang nona belum sih, cuma maksudnya terlalu cepat. Saya bilang istri saya, son lama lagi ketong beta ini ompong sudah, botak sudah. Nah, son lama 60, 70 lah, aduh cepat. Lalu hidup selama yang cepat, yang singkat itu cuma habis diurus dunia saat ini. Habis diurus dunia kepuasan diri ini yang beta aduh terlalu singkat. Begitu sadar beta mau melayani Tuhan, subengkok. Sutarek. Tuhan tanya waktu masih kuat kan mana. Makanya itu lagu itu saudara agak dimodifikasi oleh Bapak Gembala. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang refnya. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih ada. Itu agak dimodif oleh Bapak. Selagi masih ada. Ingat Bapak, hidup ini nanti satu kali nanti sudah tidak ada. Peristiwa duka cita yang kita alami beberapa waktu yang lalu yang sudah lewat itu sebenarnya adalah shock terapi juga dari satu sisi. Masih muda tuh, yang isulem. Sebenarnya kalau kita punya hati yang melekat dengan Tuhan, itu Tuhan lagi omong, terus kau sampai kapan cuma melayani diri?
Sampai kapan cuma seperti itu terus? Ada panggilan pelayanan kita, saudara. Haleluya. Memang begini, saya tutup begini. Natur manusia itu seperti hukum ekonomi. Keluar modal sesedikit-sedikitnya untuk mendapatkan hasil sebanyak-banyaknya. Itu kan hukum ekonomi. Itu natur manusia memang. Pokoknya kalau boleh dapat sorga di samping kanan Allah Bapa. Tapi kalau boleh kerja paling sedikit sah, melayani paling sedikit. Tapi harapan kalau boleh pokoknya di atas Yesus pun tahta. Itu kan gawat itu. Terlalu gawat. Tidak begitu hukum sorga. Beri seutuhnya dirimu. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Tuhan. Layanilah Tuhan. Amin. Haleluya. Makanya di ayat 15, mari kita lihat Yohanes 21 ayat 15. Beberapa kali Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Petrus menjawab, "Ya Tuhan, benar, engkau tahu aku mengasihi engkau." Terus begitu pertanyaan sampai 3 kalinya. Dan Simon selalu jawab, "Iya, aku mengasihi engkau Tuhan." Tetapi dibalas lagi oleh Yesus 3 kali dengan kalimat yang sama, "Gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku, gembalakanlah domba-dombaku." Maksudnya layanilah aku. Ya, saudara mungkin bukan gembala jemaat, tapi bapak-bapak pahamilah, engkau gembala rumah tangga. Ibu-ibu, engkau gembala dalam rumah tangga. Minimal bagi yang masih muda, engkau gembala bagi dirimu sendiri. Aturlah hidupmu itu. Gembalakanlah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Haleluya. Bertemu dengan Kristus. Saya tutup dengan satu ayat di Titus pasalnya yang kedua. Titus pasalnya yang kedua, ayat yang ke-8. Bertemu dengan Kristus. Pada malam hari ini kita pelajari, kita akan dilayani oleh Tuhan. Diangkat derajat kita. Kita tidak lagi orang yang terbuang masuk neraka, tidak. Tapi orang yang mulia, walaupun kita punya kelemahan, Tuhan angkat kita, Tuhan berkati kita, Tuhan layani kita dengan keselamatan kekal. Lalu Tuhan bilang, "Layanilah aku." Layanilah Tuhan, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 8 Titus pasal 3. Sama-sama kita baca, menjadi bimbingan supaya bagaimana kita melayani Tuhan. Ayat 8, 1, 2, 3. "Perkataan ini benar, dan aku mau supaya engkau dengan yakin menguatkannya, agar mereka yang sudah percaya kepada Allah sungguh-sungguh berusaha melakukan pekerjaan yang baik. Itulah yang baik dan berguna bagi manusia." Oh, beta mau melayani Tuhan. Oh, nah beta bawa ini persembahan kepada Tuhan. Tuhan ada di sana. Jangan jauh-jauh. Layani. Hai anak-anak muda, ini banyak anak muda. Layani orang tuamu. Pada ibadah pemuda beberapa waktu yang lalu, saya sempat khotbah tentang masalah prioritas. Jangan tak bola-balik itu prioritas. Anak muda, layani orang tuamu. Setelah berkeluarga, layanilah istri, suami. Ada anak, layani anak. Kembali lagi orang tua, anak-anak, layani orang tua. Yang berguna, pekerjaan baik, yang baik dan berguna bagi manusia. Bagaimana dengan kehidupan bertetangga? Apakah kita rukun dan damai? Haleluya. Oh, kenapa berat sekali itu? Haleluya. Haleluya. Layani. Kalau ada pisang, bawa di tetangga. Toh? Jangan cuma gosip saya yang dibawa di tetangga. Pisang kok apa kok sayur kok. Nah semua dia sudah usah belanja leh. Ketongkas belanja sendiri. Yang berguna dan yang baik. Dengan kita melayani sesama kita, sesama manusia, kita sementara melayani Tuhan. Amin. Saya kembalikan kepada Bapak Gembala.